Teruslah menulis, karena menulis dapat mengikat ilmu dan dapat menjadi sejarah yang dapat kita kenang dan dapat dikenang oleh generasi berikutnya. Terutama menulis puisi yang memang berdasarkan dari hati kita sendiri. Berkarya adalah satu-satunya cara untuk mengabadikan sebuah nama. Kurang lebih seperti itu ya. Mantap. Jadi sekali. meskipun kita sudah tiada, tapi karya kita masih terasa terus hidup. Seperti itu apa yang disampaikan oleh Khairil Anwar. Wah, Aku ingin hidup sekali. 1000 tahun lagi. Begitu kira-kira. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya, gitu ya. Waduh, mantap sekali. Jadi ya Mbak menulislah, Muza. terus menulis, terus belajar dan terus mencoba, jangan pernah putus asa. Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,1 Asa FM, sambung Selaksa Asa. Alhamdulillah, senang sekali di edisi Jumat 9 Oktober 2020 saya Hanif dapat menemani para pendengar setia Asa FM dalam Bestari, belajar seni sastra dan literasi, tentunya bersama Forum Lingkar Pena atau biasa disebut dengan FLP Blitar Raya. Ini dan sudah hadir di studio kami ada 3 orang narasumber kita ini. Sebelum kita perkenalan ini, saya ingatkan juga untuk acara Bestari ini oleh Radio Asa FM ini akan disiarkan di Facebook, dan juga yang mau bertanya-tanya tentang apa sih literasi Forum Lingkar Pena ini bisa nanti langsung saja bertanya-tanya tentang materi kita pada hari ini. Nanti langsung di 085707941029, bisa SMS, bisa WA, atau mau langsung di laman Facebook kami di Asa FM. Baiklah, tidak usah menunggu lama ya. Ini langsung saja ini kita perkenalan. Monggo ini perkenalan satu-satu, bisa mulai dari Mas Hendra, monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Hendra Burhanuddin di sini selaku perwakilan dari Forum Lingkar Pena. Untuk kegiatan sehari-hari saya adalah mengajar dan juga punya usaha kecil-kecilan di rumah. Oh ya, Mas Hendra ini namanya. Oke, selanjutnya dari Mas John ini perkenalan. Ya baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya John. Itu nama pena ya. Nama penanya, waduh. Mantap ini. Masih sembunyi. Dirahasiakan aja. Dirahasiakan dulu. Boleh. Saya termasuk salah satu anggota dari Forum Lingkar Pena, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua kelas puisi di Forum Lingkar Pena di FLP. Oh iya, ini ketua kelasnya ini Mas John Blitar. Ya begitu Mbak, terima kasih. Iya, oke, selanjutnya langsung saja ke Mbak Miza, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Hanif. Saya masih baru di dunia kepenyairan, tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan para mastah di sini. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Miza Rahmatika Aini, bisa dipanggil Miza. Tapi di YouTube saya Juminten Larasati. Wow, ya, Juminten Larasati. Ya, karena nama panggung saya adalah Juminten dari saya ikut teater dulu, teater Langit, jadi bisa dipanggil Mbak Jum. Oh gitu. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Islam Blitar, yang sekarang lagi PKKMB, lagi penerimaan mahasiswa baru. Salam buat mahasiswa saya semuanya. Kemudian saya bergabung di Forum Lingkar Pena sebagai anggota. Dan saya masuk di kelas puisi dan kelas cerpen.
Wah iya, ini Mbak Jum ya ini. Iya. Iya, tak panggil Mbak Jum aja. Oh boleh. Iya, ini terima kasih loh, ini perkenalannya dari Mas Hendra, Mas John Blitar ini sama Mbak Jum ini ya. Untuk yang kemarin Mas Hendra juga sudah bergabung ya bersama kita kemarin ya, bersama Iya, Mas Tegar. Ini sudah dijelaskan juga kemarin tentang apa sih Forum Lingkar Pena, itu sudah dijelaskan. Dan ini apa ada kegiatan-kegiatan baru yang akan diadakan oleh Forum Lingkar Pena ini? Monggo langsung Mas Hendra atau Mas John, monggo. Ya, untuk kegiatan yang telah berjalan, yang hari ini berjalan adalah Nggih. ada kelas puisi, kelas cerpen, dan juga untuk kelas yang daring atau lebih ke diskusi secara daring, secara menyeluruh, gitu, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya Mas ya. Berarti kalau mau bergabung gitu gimana Mas? Kalau untuk open recruitment atau ingin bergabung dan tertarik di FLP, nanti bisa dicek langsung di website resminya, yaitu www.flpblitar.com. Nanti di situ ada salah satu kolom terkait dengan cara bagaimana untuk mendaftar, terus apa saja yang harus dipenuhi syarat-syaratnya, terus apa saja program-program dalam kelasnya, semua sudah lengkap dalam website yang ada di flpblitar.com. Gitu. flpblitar.com ya Mas ya? Iya, iya. Wah, siap-siap. Ini saya tertariknya itu sama puisi ini Mas Hendra. Ini sebenarnya itu puisi itu apa ya Mas Hendra? Ini bukan bicara tentang Gimana? lebih ke teori ya. Kalau saya sendiri, puisi itu memaknai lebih ke suatu karya sastra yang dimana dalam pengungkapannya itu menggunakan lebih ke perasaan yang berperan gitu. Jadi menggunakan hati yang lembut. Waduh, hatinya kudu lembut berarti. Iya. Oh. Kalau belum lembut, tentunya kalau membuat puisi pasti puisi-puisi yang masih kasar. Wow, ngono. Berarti saya kurang cocok ya gila atine orang lembut nih. Iya, begitu ternyata. Dan ini lanjut ke Mas John dan Mbak Miza. Ini awalnya kok bisa tertarik itu loh sama puisi? Itu gimana? Monggo, siapa dulu ini? Mas John dulu mungkin. Iya boleh. Ya baik, Mbak Anif, terima kasih. Sebenarnya saya itu awal tertariknya itu tahun 2013-an ya, kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum itu tahun 2002 itu pernah menulis puisi, tapi belum begitu mendalami, belum begitu mendalami tentang puisi itu sendiri gitu. Jadi cuman menulis saja. Seperti itu tahun 2002 dan itu dari situ sebenarnya intinya bahwa saya tertarik dengan puisi itu ketika saya patah hati. Betul itu ya. Dari situ baru saya mulai mendalami, terus kok semakin tertarik begitu, kok semakin asik gitu kan. Ternyata puisi juga bisa menjadikan obat bagi diri saya gitu kan. Obat move on maksudnya seperti betul sekali. Lebih dalam gitu ya. Iya begitu. Seperti Mas Hendra jelaskan tadi, hatinya harus kalem ya. Pas lagi kalem-kalemnya. Iya, mungkin seperti itu sih Mbak Hanif dari saya, bahwa tertarik dengan puisi itu tergantung dari siapa ininya, orangnya gitu. Kalau saya dari patah hatinya. Patah hati. Mungkin Mbak Miza lain mungkin. Akhirnya keterusan gitu ya Mas John ya. Iya, mungkin Mbak Miza awalnya mungkin jatuh cinta mungkin ya. Ya, langsung saja kita dengarkan. Kalau Mbak Miza itu tertariknya gimana Mbak? Kok akhirnya masuk gitu? Kalau saya sebenarnya seperti alami saja, karena natural gitu. Saya kalau disuruh ngerjain soal matematika itu, waduh pusingnya minta ampun. Tapi kalau disuruh bikin puisi, bikin cerpen apa-apa tuh langsung lancar. Gitu. Mungkin apa ya, itu sepertinya sudah mendarat daging gitu. Sudah natural aja ya. Jadi mungkin sudah dari Allah. Maksudnya kamu ada di dunia literasi, bukan ada di dunia aljabar gitu ya. Jadi bukan di dunia angka, kamu di dunia bahasa. Saya kalau lihat huruf, lihat ini itu, kalau lihat angka itu mual. Gitu. Jadi kalau lihat angka itu mual. Kalau saya lihat
Saya dari SD. Dari SD itu SD kelas 4. Ya, dari kelas 4, kelas 5 itu selalu yang saya ikuti lomba puisi. Kebetulan saya kan lahir di Blitar ya. Dulu di SD saya, SD Kepanjen Lor 2 itu selalu mewakili lomba puisi. Dan alhamdulillah juara 1, juara 2 gitu. Mulai dari SD, SMP sama SMA. Kemudian saya kuliah di Universitas Brawijaya juga masih menggeluti teater dan puisi. Itu saya pernah menjadi juara 3 di event lomba puisi Brawijaya. Cuman mau ke nasional kebetulan ya kalah saingan gitu ya. Ada yang lebih bagus lagi dari saya. Kemudian waktu saya di UGM juga saya sering ikut event mengarang puisi. Cuman kalau untuk membaca puisi nggak sempat karena tugas-tugasnya udah banyak. Jadi ketika saya menikah, saya minta izin pada suami saya, ini dunia saya. Kemudian saya mencoba menekuni di sini gitu ya. Setelah saya melahirkan punya anak, tetap alhamdulillah kok ya rezekinya kok ya tetap berada pada dunia ini. Kalau saya misalnya lagi sendirian gitu nulis gitu jadinya puisi. Iya. Jadi seperti apa ya? Udah menjadi hidup saya gitu loh. Cuman untuk seperti Mas John kayaknya masih belum ya. Masih belum nawat. Iya, jadi ya seperti apa ya? Seperti saya makan dan minum gitu. Jadi sudah keseharian berarti. Iya. Mantap sekali. Paling sama kayak ngomong situ sudah nganu ya Mbak Miza ya, kayak baca puisi. Wah, sampai segitunya ya Mbak Miza, Masya Allah. Ini apa sih menariknya menulis puisi itu? Ini mau tanya ke Mas Hendra ini, monggo. Kalau menulis puisi itu menariknya apa sih Janiki? Menariknya ya, kalau terkait dengan menarik pastinya ada sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau saya dalam menulis puisi kebanyakan memang saya menulis puisi kritik ya. Kalau kritik pasti dari suatu dasar pemikiran saya yang saya tuangkan, kemudian saya sampaikan kepada khalayak gitu. Kalau sudah sampai ke umum itu nanti biasanya kalau yang paling asik menurut saya memang menjadi perdebatan di umum, secara umum. Kemudian memancing dari berbagai mungkin pemikiran yang berbeda untuk mendiskusikannya. Itu yang menurut saya paling menarik ketika saya menuliskan puisi tentang kritik. Oh ya, memang berbeda-beda ya ini dari Mas Hendra, dari Mas John dan Mbak Miza ya, ini luar biasa sekali. Ini ada yang berawal dari patah hati ini seperti Mas John. Ini yang Mas Hendra sukanya nanti bisa menjadi perdebatan umum ya Mas Hendra ya. Ini dan Mbak Miza ini yang sudah jadi dari mendarah daging dari kecil sudah suka dengan puisi ya. Menulis saja bisa jadi puisi loh ini Mbak Miza, ini luar biasa sekali ini. Kalau saya tuh penasaran, ini kan bisa dibilang itu semua narasumber ini kan penyair ya jadinya ini. Bisa dibilang gitu enggak? Ya penyair muda ini. Penyair muda. Masih nyubi. Oh iya. Mbak Miza masih nyubi katanya ini. Ini pasti punya penyair favorit ini. Iya. Punya iya. Dari Mbak Miza coba. Penyair favoritnya itu siapa Mbak Miza? Kalau saya mengangkat tangan untuk rasa hormat saya kepada almarhum Sapardi Djoko Damono yang ya saya sangat mengagumi beliau. Ketika Profesor Sapardi Djoko Damono ketika meninggal itu saya di depan laptop saya menangis gitu ya. Dan saya ingat puisinya. Puisinya sangat filosofis ya, tidak hanya kata-katanya tidak begitu saja diartikan ya. Seperti Mas Hendra bilang tadi, puisi itu yang bagus puisi hablur, jadi bisa multitafsirkan, bisa ditafsirkan, bisa dipelajari, dan puisi-puisinya sangat luar biasa. Seperti satu puisinya Sajak Kecil tentang cinta ya, boleh sedikit? Boleh Mbak. Mencintai air harus menjadi siut, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu
harus menjelma aku. Itu kita mempunyai multi tafsir. Mu-nya itu apakah mu besar ataukah mu kecil, yang dimaksud mu itu kan sampai sekarang itu masih menjadi bukan perdebatan ya, menjadi pengkajian ilmiah bagi ilmuwan ilmu sastra ya. Jadi sastra itu bukan hanya sekedar perasaan atau feeling, tapi suatu pemikiran. Ada satu ilmu tersendiri dalam mempelajari satu karya sastra. Kalau praktisi mungkin hadir karena dia memang menguasai puisi tersebut, ilmu bahasa. Tapi kalau dalam kesusastraan, dalam literasi, ilmu sastra itu tidak, maksudnya kita tidak begitu saja menafsirkan puisi sekehendak kita gitu. Tapi ada ilmu tersendiri, ada disiplin ilmu tersendiri, ada filosofi tersendiri yang dianut gitu. Misalnya mu-nya mu kecil atau mu besar itu menjadi perdebatan yang sangat panjang gitu. Wah, seperti itu sekali, ya. Mantap sekali ya ini Mbak Miza ini. Kalau dari Mas John ini penyairnya favorit itu siapa dan kenapa? Favorit sebenarnya favorit, kalau favorit itu harus satu ya, 3 boleh kan? Boleh, mau 5 mau 10 boleh ini. Iya, sebenarnya semua para sang maestro ya. Iya. Itu semua saya kagum dengan karya-karya beliau sebenarnya. Tapi dalam kategori favorit itu saya ada tiga. Yang pertama W.S. Rendra, kedua Chairil Anwar, dan ketiga Gusmus. Kenapa ini Mas? Iya. Kok Jadi suka? Kita itu istilahnya berguru ya. Berguru itu tidak dengan satu guru. Iya. Jadi di situ punya karakter masing-masing dari ketiganya itu. Dari karakter dari beliau ya. Contohnya W.S. Rendra, beliau dengan puisi-puisi perlawanan di zaman Orde Baru waktu itu didominasi oleh perlawanan atas tidak keadilan gitu ya, didominasi seperti itu karya-karya beliau. Dan Chairil Anwar itu puisi-puisi penyemangat, pejuang. Jadi itu di era zamannya, di era penjajahan itu Chairil Anwar puisinya puisi seperti itu, puisi-puisi penyemangat. Dan sedangkan Gusmus itu adalah puisi-puisi religi. Beliau melalui puisi bisa berdakwah seperti itu. Jadi ketiganya itu saya belajar dari ketiganya itu menjadi cermin bagi saya untuk bisa mengeksplor diri. Jadi ketika saya menulis puisi itu saya mencoba tidak ingin tentang diri saya sendiri, tapi saya peduli dengan sekitar juga. Bagaimana puisi bisa manfaat bagi pembaca gitu. Siapa tahu ketika membaca dapat hidayah umpamanya. Betul sekali. Seperti itu. Menambah semangat gitu ya. Kalau gitu sedih nanti gitu. bisa ikut sedih. Mantap. Gitu. Iya, ini kalau untuk Mas Hendra sendiri bagaimana Mas? Siapa ini penyairnya yang paling favorit atau yang paling ya bener. Boleh, yang paling boleh, yang enggak paling juga enggak apa-apa wes. Sebenarnya hampir sama dengan Mas John ya. Mungkin karakternya laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya mengidolakan tentang sesuatu yang bersifat heroik gitu. Kalau laki heroik. Karena saya melihat dari W.S. Rendra itu memang puisinya kalau dipanggungkan itu luar biasa bagusnya. Berbeda dengan puisi yang mungkin Sapardi, kalau itu kan memang romantisme ya. Kalau dipanggungkan mungkin kurang pas. Karena saya laki-laki, saya lebih cenderung ke W.S. Rendra tadi. W.S. Rendra semangat gitu. Semangat itu puisi yang semangat menggebu-gebu. Semangat menggebu-gebu. Ya, terus kalau Mas Hendra itu pertama kali yang dilakukan biar bisa menulis puisi itu gimana Mas Hendra? Pertama kali ya? Ini saya juga pengen tahu, pengen bisa gitu loh. Kalau sebenarnya melihat atau berkaca dari kebiasaan saya menulis puisi itu karena yang pertama melihat fenomena alam dan yang terjadi di lingkungan sekitar itu seperti apa, baru kemudian mengumpulkan data yang bisa kita rangkai menjadi puisi. Itu melihat fenomena alam karena saya lebih ke puisi kritik ya.
Terus untuk yang lain saya berusaha membaca untuk puisi-puisi yang sudah tingkatnya sudah atas gitu loh. Contohnya penyair-penyair yang terkenal itu. Kalau ingin belajar tentang puisi, tentunya kita juga harus belajar dari yang sudah berpengalaman gitu. di bidangnya itu. Berarti harus ada itu ya, kayak ibaratnya survei dulu gitu ya Mas ya. Lihat apapun itu nanti bisa ditulis jadi puisi gitu ya. Iya. Nggak pakai hati itu, pakai hati ya. Iya. Terus selanjutnya kalau puisi itu pakai majas-majas nggak ini Mbak Miza biasanya? Kalau majas memang puisi itu salah satu bentuk karya sastra yang ada istilahnya ada majasnya, ada satu karya satu bentuk literernya. Jadi ada yang memang puisinya memang apa ya, sarkas. Kalau puisi sarkas mungkin tidak seperti puisi-puisinya Sapardi. Lugas itu ada, tidak harus selalu dia mengandung majas, tetapi tergantung bagaimana penyair itu bisa mengolah kata-katanya gitu. Mungkin puisinya Afrizal Marna tidak bermajas seperti punyanya Sapardi, tetapi beliau memiliki satu bentuk puisi tersendiri. Kalau majas kan memang ada majas perbandingan seperti majas personifikasi, majas pertentangan, majas kemudian majas apa namanya? Metafor. Iya, metafor itu memang bisa dipakai, namun bisa juga penyair itu tidak menggunakan majas atau menggunakan kata-kata lugas seperti Chairil Anwar misalnya, aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, aku ingin berlari menerjang meradang menerjang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu tidak ada pleonasme, tidak ada metafor, tidak ada personifikasi, tapi lugas. Makanya Chairil Anwar dianggap sebagai penyair angkatan baru yang bahasanya sangat berbeda dengan penyair-penyair seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, seperti yang sangat roman-roman ya. Jadi penyair yang menggebrak dunia, menggebrak Indonesia dengan kata-kata yang seperti itu saat itu pada saat penjajahan Jepang, sampai puisi Chairil Anwar itu dibredel oleh pemerintah Jepang karena itu ya itu tadi kata Mas Hendra, puisinya puisi kritik. Ya, puisi kritik untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia. Jadi hati-hati dengan penulis ya. Tajamnya pena itu lebih tajam daripada pedang. Oh iya, itu bisa, betul ya, bisa menyebabkan peperangan, bisa menyebabkan orang berperang ya, bisa menyebabkan orang juga berdamai, bisa menyebabkan pengaruhnya besar sekali terhadap fenomena di masyarakat. Oh iya, betul sekali ya Mbak. Kayak yang sekarang itu kita buat status aja udah tuajem itu ya Mbak. Iya, kita buat status aja kan banyak yang terpengaruh, banyak benar-benar ini. Jadi tulisan itu lebih tajam daripada pedang. Waduh, takut aku berarti sama tulisan ini. Iya, kalau macam-macamnya puisi itu loh, sebenarnya itu apa aja ini Mas John? Iya, Mbak Anif. Di Indonesia itu macamnya ya, macam puisi itu ada 3. Yang pertama adalah puisi lama, yang kedua puisi baru, dan yang terakhir itu puisi kontemporer. Nah, dari jenis-jenis ini memiliki dari macam-macam, maksud saya dari macam-macam ini memiliki jenis-jenis juga gitu. Umpamanya di puisi lama ya, di puisi lama ini ada gurindam, ada syair, ada pantun, itu termasuk puisi lama. Terus di puisi baru misalkan ada balada, himne, terus epigram, ode, seperti itu. Terus di situ bentuknya juga ada di puisi baru, yaitu ada di distikon, terus kuatren, queen, sektet, soneta. Nah itu bentuk dari jenis puisi baru. Terus untuk puisi kontemporer itu ada puisi mantra, puisi beling, terus puisi konkret. Nah itu puisi kontemporer. Nah puisi kontemporer ini dibawa oleh
Presiden Penyair Indonesia, yaitu Sutarji Kasum Bakri. Itu yang membawa puisi lebih merdeka. Jadi tidak tidak lebih merdeka, maksudnya tidak mengikuti kaidah dari puisi itu sendiri. Jadi lebih bebas gitulah, lebih bebas seperti gitu. Seperti itu ya. Yeah. Menarik sekali ini pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Ini sudah mendekati segmen akhir ini, Mas. Ini wis nggak sabar mau mendengarkan puisi nanti. Ada puisi yang akan dibawakan atau dibacakan oleh Mas John ya dan Mbak Miza ini. Sebelum itu saya mau minta Mas Hendra, Mas John dan Mbak Miza ini pesan-pesan buat kita ini, yang saya generasi muda ini yang mau buat puisi, untuk semangat buat puisi itu gimana pesan-pesannya untuk kita ini para pendengar. Bisa dimulai dari Mas Hendra, monggo. Iya, untuk pesan-pesan saya untuk terkait dengan membuat puisi adalah dimulai dari hati, karena memang hati tidak bisa membohongi diri dan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Teruslah menulis, karena menulis dapat mengikat ilmu dan dapat menjadi sejarah yang dapat kita kenang dan dapat dikenang oleh generasi berikutnya. Terutama menulis puisi yang memang berdasarkan dari hati kita sendiri. Wah ya, mantap ini pesan-pesannya ini ya. Ini bisa dikenang waktu, bisa buat cerita ya Mas ya, berarti buat anak cucu kita nanti. Wah, ya sama seperti Chairil Anwar kan masih dikenang sampai sekarang karena dia menulis. Benar-benar, padahal sudah tidak ada gitu ya. Betul sekali. Kalau Mas John ini pesan-pesannya untuk kita yang mau buat puisi itu gimana ini? Ya Mbak Anif, dari saya untuk kesan dan pesan, mulailah menulis begitu saja. Mulailah menulis, maksud saya menulis puisi itu asik sebenarnya. Kayaknya harus dicoba gitu ya. Harus dicoba menulis puisi itu asik terus, karena menjadi obat hati juga, meringankan beban hati ketika kita patah hati, ketika kita rindu gitu kan misalkan ya. Ya itu kita sedikit terobati hati kita, terus ketika kita rindu gitu kan terobati juga melalui puisi. Terus di sisi lain juga puisi itu banyak manfaat bagi semua, bagi orang lain gitu. Itu tergantung bagaimana kita menulis puisinya. Tujuan kita menulis puisi untuk apa gitu kan. Ketika kita menulis puisi itu tujuannya untuk dakwah, itu akan asik, akan nikmat rasanya. Ketika ada manfaat bagi orang lain, tentu. Ketika kita tidak ada tujuan dalam menulis puisi khususnya, itu akan sia-sia seperti itu. Jadi berkarya adalah satu-satunya cara untuk mengabadikan sebuah nama. Kurang lebih seperti itu ya. Mantap. Jadi meskipun kita sudah tiada, tapi karya kita masih terasa terus hidup seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Chairil Anwar. Wah, aku ingin hidup sekali. 1000 tahun lagi. Begitu kira-kira. Begitu Mbak Anif ya. Terima kasih ini Mas John, hebat sekali ini. Ini yang terakhir ini dari Mbak Miza. Iya, mulailah menulis saja ya. Tidak peduli apakah nanti tulisan kita itu di komentar atau bagus atau tidak bagus. Yang penting belajar. Yang terpenting adalah kita tidak menirukan gaya-gaya menulis orang lain. Kita punya gaya sendiri, punya cara sendiri, punya pemikiran sendiri, originalitas karya kita. Kemudian menulislah karena memang ya itu tadi, kita hidup kan hanya sekali ya. Kalau kita tidak punya suatu jejak atau suatu tulisan yang mungkin dicetak seperti buku gitu, kita tidak akan ada artinya. Tapi seperti pendahulu-pendahulu kita, seperti Profesor Sapardi Djoko Damono, seperti Chairil Anwar, seperti W.S. Rendra, meninggal pun banyak yang mengenang gitu. Bahkan meninggalnya Profesor Sapardi Djoko Damono pun dibukukan dalam puisi gitu, yang saya juga ikut di dalamnya saat itu. Dibukukan dalam bentuk satu puisi Sapardi dalam kenangan. Bayangkan seorang manusia yang kalau
gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya, itu ya. Waduh, mantap sekali. Jadi ya Mbak menulislah, Miza. terus menulis, terus belajar dan terus mencoba, jangan pernah putus asa. Itu dari saya. Wah, keren sekali ini ya pesan-pesan dari Mas Hendra, Mas John Blitar dan Mbak Miza ini. Ini tidak lupa juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kita tadi lewat Facebook. Ada Bu Katir, ada Mbak Didin, Pak Erwin Jatmiko, ini ada Mas Trimukti, Heri Setio, Dari Muda, Bunda Fada, Pak Hamam Alwi ini, Mbak Heni Nurlai dan Maulida AGS. Ini terima kasih, ini sudah menonton kita ini lewat Facebook. Terima kasih, dan akan menjadi penutup acara kita pada hari ini, yaitu puisi nanti yang akan dibawakan oleh Mas John dan Mbak Miza ini ya. Ini sebenarnya nggak mau waktunya merapat, tapi memang harus merapat ini. Ini terima kasih ya kedatangannya Mas Hendra, Mas John dan juga Mbak Miza ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin di Bestari selanjutnya. Ini mohon maaf juga jika banyak salah dan celah atas ketidaksempurnaan pada hari ini, dan kita harus pamit undur diri karena waktu yang menjumpakan kita dan waktu pula yang memisahkan kita ini. Langsung saja ini akan ditutup oleh puisi yang akan dibawakan Mas John dan Mbak Miza. Ini puisi dari antologi teman-teman FLP Blitar, antologi puisi yang pertama. Judul bukunya Mengakrabi Sunyi, dan ini saya bacakan sebagai penutup program Bestari hari ini. Tentang berbagi. Forum Lingkar Pena Blitar. Karya John Blitar. Ada sebuah hidangan di meja makan yang panjang. Menu-menu literasi dihiasi sains di setiap bumbu-bumbunya. Bunga Padma mengukir di pucuk-pucuk padi, mengecup kaki-kaki meja. Segala lauk merunduk sebelum akhirnya disantap para pendulang. Ini tentang berbagi di meja forum Lingkar Pena. Mencari apa yang mereka cari, memberi apa yang bisa mereka beri. Segala ketulusan, segala keikhlasan, segala kebersamaan ada di sini. Meski badai menerjang, meski ombak menampar tegak langkahmu, tetaplah menjadi hidangan yang bermakna. Tetaplah melukis di sudut-sudut ruang literasi. Teruslah memekar, memekar, dan memekar di segala musim. Kumohon, jangan pergi seperti butiran debu yang terhempas angin itu, karena aku ingin engkau selalu ada dan terus tumbuh di sini, di pelataran Bung Karno yang kucinta. Biarkan semua ini menjadi perdu yang terus merungkun hingga nanti mengecup pintu surga. Setelahnya, kita sama-sama masuk melalui jalarnya. Blitar, September 2017.